Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pemaparan argumentasi pada pagi hari ini, kami dari SMA Nurul Jadid mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nela Nindya Hilmi sebagai pembicara pertama dari Tim Pro. Dan di sebelah saya sudah ada saudari Sayantika Hurin sebagai pembicara kedua Tim Pro. Dan paling ujung sudah ada saudari Ananda Putri Soleha sebagai pembicara ketiga Tim Pro. Baik, saya mulai argumentasi saya pada pagi hari ini dengan mosi cyberbullying merupakan hal yang lebih buruk daripada face-to-face bullying. Sebelum itu, saya sebagai pembicara pertama akan memberi limitasi pada argumentasi ini dengan guna untuk memfokuskan argumentasi yang akan dipaparkan oleh pembicara selanjutnya. Limitasi kita pada pagi hari ini ialah cyberbullying terhadap remaja. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa kata kunci yang telah saya tarik dari mosi. Cyberbullying adalah intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh pelaku melalui perangkat digital seperti ponsel, komputer, atau tablet. Dan selanjutnya ada face-to-face bullying, yaitu suatu tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan secara langsung. Biasanya dilakukan secara melalui interaksi antara korban dan pelaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari mosi ini. Cyberbullying merupakan salah satu kasus kriminal yang muncul dikarenakan telah pesatnya teknologi yang telah berkembang di sekitar kita. Dan cyberbullying ini telah dinormalisasi oleh rakyat-rakyat yang di media sosial, sehingga kasus cyberbullying meningkat pesat. Namun, pada dua pihak bertentangan tentang argumentasi pada mosi pagi hari ini. Sisi lain mengatakan bahwa cyberbullying merupakan hal yang tidak seburuk bullying face-to-face. Padahal, di sisi lain mengatakan bahwa cyberbullying ini merupakan hal yang lebih buruk daripada face-to-face bullying. Dan munculnya mosi ini tidak lain dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi yang telah membawa kita pada saat ini, di mana kita dikelilingi oleh banyak sekali alat digital yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit yang menggunakan alat digital dengan cara yang salah. Seperti salah satunya cyberbullying ini sendiri. Dan saya sebagai pembicara pertama telah menarik beberapa status KO yang saya ambil dari mosi pada pagi hari ini. Pertama, sulitnya jejak digital untuk dihapus. Pelaku yang meninggalkan jejak digital merupakan hal yang sangat merugikan bagi pihak korban. Mengapa? Karena pihak korban tidak dapat menghapus atau menolak tentang apa yang telah diposting atau ditinggalkan oleh pihak pelaku. Dan ini merupakan alasan mengapa cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Dan yang kedua, akses yang luas terhadap kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying dapat menyebar dengan hitungan detik. Dan ini merupakan alasan yang sangat kuat untuk menguatkan mengapa kami dari Tim Pro mengatakan bahwa cyberbullying merupakan hal yang lebih buruk daripada face-to-face bullying. Karena pada face-to-face bullying hanya diketahui oleh pihak korban dan pihak pelaku dan beberapa saksi. Namun pada kasus cyberbullying ini dapat melibatkan banyak orang yang tidak tahu atau bahkan mereka hanya terlibat karena rasa penasaran mereka. Dan ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi pihak korban. Tujuan kami mengatakan bahwa cyberbullying merupakan hal yang lebih buruk daripada face-to-face bullying ialah untuk meminimalisir kasus cyberbullying yang telah dinormalisasikan oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka hanya berpikir cyberbullying tidak dapat melukai seseorang secara fisik. Namun, cyberbullying memiliki dampak 2 kali lipat yang dapat menimbulkan rasa bagi korban untuk melukai diri sendiri. Maka dari itu, kami dari Tim Pro mengatakan bahwa cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Baik, sekian argumentasi dari saya sebagai pembicara pertama dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sayantika Hurin sebagai pembicara kedua Tim Pro.
Baik, saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan lebih jelas lagi terhadap penjelasan yang telah diberikan kepada pembicara yang pertama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Samir Hinduja dan Justin W. Pacin, seorang peneliti terkenal dalam bidang cyberbullying pada remaja, menemukan bahwa korban cyberbullying lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan gangguan emosional yang dihitung lebih parah dibandingkan dengan korban bullying face-to-face. Pacin dan Hinduja berpendapat bahwa cyberbullying dapat lebih merusak karena sifatnya yang tidak terbatas antara waktu dan tempat, sehingga dapat meninggalkan jejak digital yang sangat sekali sulit untuk dihapus. Hal ini dapat memperburuk psikologis jangka panjang karena korban terus-menerus terpapar pada penghinaan ataupun pelecehan tersebut. Dan seringkali cyberbullying diakses oleh banyak orang, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kami sangat mendukung adanya fakta bahwa cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Cyberbullying Research Center pada 2018. Sekitar 20% hingga 30% remaja yang menjadi korban cyberbullying melaporkan mengalami depresi dan kecemasan. Selain itu, lebih dari 50% korban mengalami penurunan rasa percaya diri yang drastis yang dapat mempengaruhi aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka. Seperti contohnya berita yang terjadi pada menjelang akhir 2024, yakni konflik tentang hubungan keluarga yang menimpa seorang artis bernama Nikita Mirzani dan putrinya, di mana dampak yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut salah satu diantaranya adalah rusaknya hubungan sosial karena banyaknya akses yang juga tereksposnya. Peran Nikita Mirzani sebagai artis terkenal menjadikan hubungan antara ibu dan anak kurang baik dan hilangnya percaya diri yang drastis, juga pelabelan yang negatif. Sekian penjelasan dari saya, speaker kedua. Saya selaku pembicara 3 dari tim Pro dengan tegas dan lugas mendukung mosi ini. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan 5 faktor pendukung bahwa cyberbullying memiliki dampak lebih buruk daripada bullying secara langsung. 1. Aksesibilitas dan keterjangkauan. Cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Contoh kasus yang telah dibicarakan oleh pembicara kedua tentang Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani ini dapat hal-hal negatif, komen-komen negatif di mana saja dan kapan saja. Bahkan Nikita Mirzani sudah pindah-pindah rumah, pindah-pindah tempat, tetap saja mendapatkan komenan negatif dari para netizen selama korban ada akses internet. Sedangkan bullying secara langsung umumnya di tempat-tempat tertentu seperti sekolah dan di mana saja dan tempat-tempat tertentu. Kedua, anonimitas pelaku. Pelaku dapat bersembunyi lebih bebas dan melakukan tindakan lebih agresif dan kejam. Contohnya saja, kita membuli orang di media sosial, kita dapat bersembunyi. Sedangkan secara langsung ada saksi. Sedangkan secara yang tidak langsung seperti cyberbullying, kita tidak akan tahu siapa yang membuli kita. 3. Penyebaran lebih luas. Dalam cyberbullying, konten yang merugikan seperti aib dengan cepat akan tersebar, bahkan di luar lingkaran sosial korban. Contoh saja seperti yang telah dijelaskan pembicara kedua tentang Nikita Mirzani dengan anaknya. Beritanya tidak hanya di Indonesia saja, tapi dapat menyebar luas ke seluruh dunia. Baik, nomor 4, kesulitan dalam pelarian. Dalam cyberbullying, korban seringkali tidak bisa begitu saja menghindar karena konten tersebut terus-menerus di internet. Jadi, selama kita masih ada internet, kita tidak bisa lari dari hal ini. Kelima, dampak psikologis yang lebih dalam. Seperti yang disebutkan pembicara kedua, penelitian Samir Hinduja dan Justin W. Pacin yang menunjukkan bahwa cyberbullying dapat menimbulkan rasa cemas, depresi, dan gangguan psikologis lebih parah daripada bullying secara langsung. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada korban.
Baik, adapun solusi yang kita tawarkan dalam memecahkan masalah ini, yaitu rekomendasi dari orang tua untuk menjaga anaknya dalam bermedia sosial. Sebelum diberikan media sosial, ajari anak terlebih dahulu cara melakukan media sosial yang baik. Berikan edukasi pada mereka sebelum bermedia sosial. Baik, saya Ananda sebagai pembicara 3 menutup argumentasi kali ini. Sekian dari kami. Dan nantikan Expo 2025 di Nurul Jadid pada tanggal 21 Januari.